Ya, halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar Ready. Apa kabarnya? Senang sekali saya Rai Virus bisa menemani Anda di Tagar TV dalam program Bincang Kripto bersama Edward Gustaf selaku pakar kripto dan blockchain. Halo Mas Edward, apa kabarnya? Halo, Mas Raffi, kabar saya baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Tagarians, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai token ASICS nih yang harganya semakin anjlok dan Anang Hermansyah terancam nih dipolisikan. Seperti yang kita ketahui bersama juga, Anang Hermansyah meluncurkan token ASICS ini pada bulan Januari lalu dan digadang-gadang akan to the moon nih, alias harganya akan meroket tinggi. Namun kenyataannya hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan Anang saat token itu rilis. Nah, sekarang ini token ASICS sudah anjlok sekitar 90%-an dan para pembeli atau holder token ASICS ini akhirnya meminta pertanggungjawaban nih dari Anang ini. Bahkan juga beberapa orang mengancam Anang ini akan dikasuskan ke polisi. Nah, terkait hal ini juga sudah banyak orang nih yang mengalami rugi besar dari token ASICS ini seperti salah satunya yang bisa kita lihat ada seorang petani jagung nih yang dia menggelontorkan modal tanam jagungnya sebesar 17 juta rupiah dan kini menyusut menjadi 8 juta rupiah saja. Nah, menurut Mas Edward, dari awal token ASICS ini diperkenalkan ke publik oleh Hanang dan Ashanti, kira-kira masuk di akal gak sih Mas? Dan apakah Mas Edward juga ikutan beli Mas? Oke, sebenarnya kalau dari sisi masuk akal atau tidaknya, sebenarnya ini adalah sebenarnya proyek yang sebenarnya ditawarkan kepada publik, yang dimana proyek ini memiliki resiko-resiko yang sebenarnya banyak-banyak sekali bahan pertimbangan ketika kita memilih sebuah digital asset. Jujur saja kalau dari saya secara pribadi, saya tidak ikut ambil andil atau trade terhadap token ASICS karena saya masih ingin melihat terlebih dahulu bagaimana dari perkembangannya project dan bagaimana dari perkembangan timnya juga untuk melakukan strategi strategik yang sebenarnya bisa mendukung daripada token ASICS ini sendiri. Nah, mungkin kita bisa melihat bahwa terjadinya penurunan yang cukup signifikan ya dari harga pembukaan pada tanggal 3 Maret ya dengan all time high itu di Rp88 ya. Ini sebenarnya dengan pricing yang kita lihat coba dari tanggal 25 ini sudah di bottom line ini di Rp10. Memang kalau bisa dilihat ya dari harga opening dari Rp60 ke Rp11 ini sudah sangat-sangat signifikan penurunannya. Dan mungkin bisa dilihat bahwa secara likuiditas yang ada yang di Indodax ini, kita lihat bahwa aset likuiditas ini memang sangat tinggi, ya kan, dari segi volume dan dari segi uh, volume perdagangannya juga gitu, dan book order. Nah, tapi yang sedikit di sini kita melihat sebuah challenge adalah si projectnya sendiri yang memang potensial dominan terhadap trust publiknya makin menurun. Nah, karena apa? Kita udah bisa melihat daripada perkembangan dari token holder di smart contract-nya pada token ASICS versi 2. Nah, di sini kita sebenarnya melihat bahwa memang apa yang digandang-gandangkan diharap-harapkan dengan adanya Nusantara First, ada play to earn seperti Congklak dan ada beberapa platform layanan lain yang ditawarkan memang tidak menjadi garansi dan jaminan terhadap akankah project dan harga ini akan terus stabil dan kuat. Karena kita tahu bahwa kalau kita melihat dari token roadmap-nya sendiri, Anang menawarkan dua proposal project dari segi penawaran, yaitu dalam private sale dan pre-sale. Dengan likuiditas itu hampir 20%. Nah, itu juga bisa menjadi pertimbangan bahwa bagaimana kita melihat seberapa banyakkah token ASICS ini dari harga yang ditawarkan di private sale dan harga di pre-sale yang dilempar ke publik terlebih dahulu. Apakah lebih murah daripada harga perdana open listing? Mungkin saja memang bisa dibilang whales atau misalnya para private holder atau yang mendapatkan private holder dan pre-selling holder itu bisa menjual juga instantly di Indodax seperti itu dari harga pembukaan. Nah, itu juga kita perlu sangat melihat dulu bagaimana harga-harga yang ditawarkan dari baik itu pre-sale, private sale, dan public sale seperti ini. Seperti itu. Nah, staging public sale memang bisa dibilang itu kita bisa lihat daripada exchange swap yang dilakukan di Pancake Swap-nya juga di ASICS, itu kita bisa lihat harganya. Nah, berapa harga perbandingan pembukaan dan
harga perbandingan dari pembukaan kedua di Indodax. Nah, bisa dibilang memang dominasi pembeli, terutama orang Indonesia yang mungkin baru masuk ke kripto itu merasa cukup dirugikan daripada proses perdagangan yang terjadi di Indodax. Kenapa? Karena memang di Indodax adalah exchange yang memfasilitasi salah satunya exit IDR secara directly. Nah, itu yang sebenarnya kita perlu timbang-timbang juga berapa volume potensi daripada holder yang mendapatkan harga apakah lebih murah ataukah mereka mendapatkan barang lebih banyak. Nah, ketika masuk di exchange apakah mereka exit seperti itu. Karena pada proses kripto seperti ini kita melihat padanya proses keseimbangan antara kekuatan beli dengan kekuatan jual seperti itu, Mas. Jadi karena token ASICS ini pas kemarin harganya udah open price, sekarang malah turun banget anjlok ya Mas. Nah, juga kan kita ketahui juga ya Mas bersama-sama, token ASICS ini kira-kiranya sekarang udah turun sekitar 90% dari pas awal dia dirilis. Namun kira-kira nih Mas dari Anangnya sendiri, bagaimana sih Mas pertanggungjawabannya? Karena dulu pernah bilang nih token ASICS ini akan to the moon Mas. Oke, itu sebenarnya adalah janji publik yang sebenarnya membahayakan. Karena apa? Karena memang pada dasarnya instrumen investasi itu tidak diperbolehkan untuk menjanjikan sesuatu. Baik itu memberikan exactly point nilai atau menjanjikan nilai-nilai yang sebenarnya tidak pasti. Nah, memang ini yang menjadi sedikit miseducation bagaimana Mas Anang juga untuk memberikan dan timnya juga memberikan informasi yang jelas bagaimana bisnis dan resiko berkaitan dengan token ASICS juga seperti itu ke depannya. Oh ya, benar-benar. Jadi menurut Mas Hidro sendiri, kira-kira token ASICS ini project yang benar-benar bisa dijalankan nggak sih Mas? Terutama dari sisi pengamatan Mas Hidro sendiri nih, kira-kira sejauh ini bagaimana sih Mas perkembangannya? Secara personally, saya melihat selalu adanya harapan Project Access bisa membawa nilai-nilai yang positif, pengembangan yang bagus berkaitan dengan instrumen pengembangan teknologi blockchain di Indonesia dengan adanya play to earn, dengan adanya Nusantara First dan beberapa layanan lainnya. Tapi memang harus diakuin bahwa ketika kita masuk ke dunia blockchain tidak hanya melihat dari project, tapi melihat dari bagaimana tim terutama melakukan manajemen berkaitan dengan strategic asset financial planning. Nah, di sini kita melihat bahwa memang di sini kita secara tidak langsung melihat bahwa harga benar-benar fully free fall, jatuh sekali. Nah, di sini kita melihat bahwa adanya sedikit mismanagement, kalau saya lihat mismanagement, quality control, bagaimana tim daripada ASICS juga melakukan standarisasi untuk bagaimana menjaga harga ini yang sangat dianggap mengecewakan terutama kepada publik karena publik merasa dirugikan karena adanya proses perdagangan yang pricing-nya terus turun. Dan kita tahu bahwa ketika kita menawarkan sebuah token aset digital, memang sebenarnya kita menawarkan adalah sebuah value daripada trust bisnis. Itu dulu sebenarnya. Karena memang pada dasarnya sebuah token aset digital itu tidak mempunyai underlying. Ini yang sangat dikhawatirkan. Memang bisa dilihat, oh ini adalah seperti produk, yang dimana produknya sendiri belum mempunyai kekuatan bisnis. Dan kebanyakan memang saat ini proyek-proyek di Indonesia berfokus pada menawarkan ide dan cita-cita. Itu yang sebenarnya tidak bisa dijaga dengan baik bagaimana proyeknya itu seimbang dengan harga. Nah, inilah yang kita lihat saat ini, banyak orang yang sebenarnya sangat dirugikan untuk beberapa kasus-kasus seperti ini. Nah, yang kita lihat bahwa juga apakah nanti ke depannya seperti Congklak, Nusantara First bisa mengangkat harga? Mungkin saja, ini tidak menutup kemungkinan bahwa ketika memang terjadi sebuah ekosistem baru yaitu adalah the creating of the demand ya, ini harapannya bisa mengangkat harga. Cuma kita kembali lagi kita harus melihat dulu bagaimana proyek itu bisa memberikan daya tarik ya. Proyek-proyek tersebut bisa memberikan daya tarik kepada publik untuk bagaimana terjadinya penyerapan token-token ASICS
di Indonesia seperti itu. Berkaitan dengan jumlah adanya sekarang per saat ini ada sekitar 29.000 holder ya yang tercatat di smart kontraknya ASICS versi 2 sekarang. Nah, terkait tadi janji-janji yang harus dihindari nih Mas, kira-kira nanti kalau misalnya ke depannya ada dari kalangan artis nih Mas yang kembali menawarkan token ASICS ini, terlebih kita belajar dari sekarang juga nih token ASICS sudah anjlok banget, apakah sebaiknya dihindari atau dibeli saja Mas? To be honest, kita tidak bisa kembali memberikan suggesting untuk membeli token ASICS karena kita sendiri tidak tahu bagaimana token ASICS ini ke depannya. Karena bisa dibilang apa yang kita bisa lihat saat ini adalah sebuah produk yang sebenarnya kita belum bisa rasakan. Memang pada kenyataannya ketika kita ingin melakukan pembeli, at least buyers ada memiliki dua fase. Fase pertama, mereka harus melakukan verifikasi dan validasi dulu terhadap the project of the owner or the team. Yang kedua, bagaimana performance daripada si timnya sendiri untuk menyajikan sebuah produk. Nah, di sini mungkin ya di Indonesia masih terlalu fokus ya bagaimana mencari dana atau funds untuk bagaimana memberikan bahwa proyek yang bagus ini adalah proyek yang harganya selalu to the moon, tapi tidak ada karya realnya. Dan ini yang kita sebenarnya harus kaji dulu terlebih dahulu untuk si proyek ini apakah layak dan pantas kita beli berdasarkan daripada performance DP-nya juga. Seperti itu, Mas. Jadi mungkin untuk kedepannya bagi masyarakat Indonesia yang ada misalnya ada kasus kayak gini lagi, mungkin bisa belajar dari kesalahan yang sama ya Mas. Jadi setidaknya dilihat dulu proyeknya ke depannya gimana, terus realnya apa gimananya, terus sama jangan asal ikut-ikutan aja Mas mau beli token ASICS ini ya Mas. Betul, memang kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah produk aset psikologi sebenarnya yang saya lihat daripada ketika proses viralnya di sosial media, baik itu di TikTok, di Instagram, dan lain-lain. Wah, ternyata ada token artis loh yang ikut tertarik dan berkontribusi di industri blockchain. Memang nilai positifnya itu sangat luar biasa, memberikan satu gebrakan kepada teman-teman di kalangan artis dan mungkin di kalangan fans bahwa aset digital itu menarik. Tapi sangat disayangkan hal ini sangat juga mengecewakan bagi pada publik yang sebenarnya belum teredukasi dengan baik ketika membeli sebuah produk seperti itu, karena mereka melakukan hanya membeli karena mereka percaya terhadap Anang kayak gitu. Tapi apa yang terjadi dengan turunnya harga itu adalah kenyataan yang sebenarnya terjadi, bagaimana proyek ini performnya bisa dilihat dengan publik. Memang apakah adanya potensi kembali harganya mungkin kembali ke harga yang lebih tinggi atau lebih potensi itu selalu ada. Tapi kita melihat lagi daripada kembali perkembangan tim bagaimana menyajikan produk-produk yang lebih bisa memberikan daya tarik kepada teman-teman investor yang sudah masuk ke ASICS token. Tadi highlight sedikit tentang teman-teman investor yang sudah masuk ke ASICS token ini, kira-kira jika beberapa investor atau holder yang sudah mengalami rugi besar, untuk kedepannya apakah mereka harus menjualnya atau bagaimana Mas? Terlebih juga harganya juga udah turun banget jauh dari pas awal-awal. Gini, kalau berkaitan itu pasti semua produk investasi memiliki batas risiko. Batas risiko yang sebenarnya baik itu investor atau tim itu harus bisa jaga. Tapi mungkin pada saat hari ini kita tidak melihat bagaimana tim ASICS bisa menjaga terutama dari sisi pricing. Itu yang kita saat ini belum bisa lihat. Dan juga memang kembali lagi karena banyaknya miseducation atau kurangnya edukasi yang baik terhadap token holder atau pembeli aset digital mengenai bagaimana mereka memiliki batas stop loss atau batas akhir ketika mereka mengatur kerugian, ini yang sebenarnya tidak termanage dengan baik dari sisi personal juga. Jadi ini juga tidak hanya bagaimana kita melihat ini diakibatkan juga dari token holder, apakah ini diakibatkan oleh si project, karena pada kenyataan dan keadaan yang terjadi memang kebanyakan pembeli yang ada di token ASICS adalah orang-orang yang kurang teredukasi dengan baik. Seperti itu. Itu yang kenyataan yang kita bisa lihat, baik itu kalangan artis dengan kalangan teman-teman yang mengikuti viralitas dari sosok Mas Anang juga, dan juga dari sisi di tim proyeknya sendiri seperti itu. Baik Mas.
terlihat pula nih Mas, harga yang makin anjlok ini juga kan membuat Anang dan Ashanti ini jadi bulan-bulanan para netizen, terutama para netizen yang mempunyai token ASIC nih Mas. Bahkan juga ada yang niat untuk memenjarakan mereka. Nah, apakah secara regulasi ini di Indonesia bisakah Anang dan Ashanti dimintain pertanggungjawaban Mas, terutama secara pidana nih Mas? Sebenarnya karena ini instrumen investasi pada dasarnya ini, karena gini ya, ini kan memang secara di Bapepti ini masuk dalam komoditas aset digital yang dimana diakui sebagai aset. Nah, ketika aset yang ditawarkan ini memiliki nilai kerugian yang sangat parah, memang saat ini di Indonesia kita belum ada aturan seperti itu. Apakah aset tidak boleh minus daripada, ketika aset pertama yang kali ditawarkan itu tidak boleh minus dari harga yang sebenarnya saat itu diriliskan seperti itu. Itu memang belum ada regulasi, tapi bila mana memang potensinya terjadi banyaknya harga drop down atau rug pull ya, itu bisa sebenarnya dilakukannya proses pelaporan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Tapi kita melihat bahwa kembali lagi apakah pertanggungjawabnya dari teman-teman di ASICS, terutama ASICS Team, bagaimana strateginya untuk mengangkat harga terlebih dahulu seperti itu, dan juga berkaitan tentang sisi resiko atau policy yang sebenarnya harus dilihat, karena yang sangat saya sayangkan juga bisa dilihat bahwa apa yang ditawarkan oleh tim ASICS untuk asetnya diperdagangkan ini memang awalnya dimulai dari pancake swap yang dimana semua resiko itu tidak tertekan pada service policy seperti itu. Itu yang sangat saya sayangkan karena tidak ada petunjuk bagaimana melihat bagaimana potensi kerugian-kerugian ketika kamu membeli aset ini seperti itu. Oke, baik, Mas. Nah, token ASIC ini kan juga dikembangkan juga nih Mas oleh pakar-pakar metaverse seperti dari IDM Token dan itu MC Basyar. Nah, token yang diluncurkan pada 25 Januari ini juga sebelumnya telah dilarang oleh Bapepti juga kan Mas ya. Nah, apakah sejak dari awal peluncuran token ini sudah bermasalah atau bagaimana Mas kira-kira Mas? Jadi gini, kalau dilihat daripada personal yang sebenarnya mendukung daripada project ASICS, memang saya lihat ini para pendatang baru ya, para pendatang baru yang mencoba bagaimana memfasilitasi Mas Anang untuk bergabung di industri kripto. Memang kalau saya lihat, saya tidak bisa berkomentar dengan terlalu banyak soal ini. Cuma kita bisa melihat daripada hasil dan riset daripada proyek ini seperti apa, seperti itu. Nah, terus yang kedua berkaitan dengan project ini sendiri ya, apa yang sebenarnya kita bisa lihat kembali lagi berkaitan dengan terutama Bapepti ya, terutama dengan Bapepti. Memang Bapepti kalau saya bisa lihat ada dua sisi. Statement yang dikeluarkan itu sebenarnya bukan hanya untuk blunder sebenarnya, atau misalnya maksudnya apa nih bisa merugikan holder ASICS kayak gitu. Tapi bisa dilihat sebenarnya ada state positif yang saya bisa lihat di mana Bapepti mengajak dan menginformasikan kepada publik, hey, kalau ini tanggapan saya secara personal, hey, masyarakat jangan membeli token ini karena hanya FOMO, hanya untuk ini, dan kami juga tidak bisa mempertanggungjawabkannya apakah token ini bakal oke atau enggak. Itu yang sebenarnya pihak pemerintah yang saya lihat ingin menekan terjadinya potensi hanya ikut-ikutan saja sebenarnya seperti itu. Memang pada klarifikasi beberapa kayak yang kita lihat di media, memang Mas Anang dengan terus juga dengan perwakilan dari pihak Bapepti adanya sosialisasi itu sebenarnya bagus. Cuma memang ada sudut pandang yang dimana kita lihat Bapepti juga harus sedikit membereskan bagaimana cara dia menginformasikan bila mana ada token-token yang viral selanjutnya seperti itu. Dan kembali lagi maksud dan tujuan yang kita lihat dari Bapepti itu sangat-sangat positif terhadap apa yang terjadi ketika publik sangat mengikuti viralitas yang terjadi sesaat itu. Itu yang sebenarnya pihak Bapepti ingin jaga juga, yang saya lihat. Berarti dari awal Bapepti juga udah ngasih edukasi atau semacam kayak warning gitu ya Mas buat token ini, jadi kayak jangan seakan-akan tuh beli ini cuma karena fear of missing out aja atau FOMO. Jadi kita juga harus ngerti nih ke depannya bakal kayak gimana proyeknya. Nah, terus dari kenyataan yang sekarang nih Mas, kira-kira nasib investor yang mengalami kerugian di token ASIC ini bagaimana sih Mas?
Kerugian secara material ini pasti terjadi karena adanya penurunan nilai. Cuma yang sangat sayangkan untuk dari sisi investor yang paling sangat dirugikan adalah bagaimana proyek lokal dengan sosok Anang ini yang sebenarnya menjadi nilai cap buruk ya, nilai buruk untuk bagaimana kedepannya token-token aset digital di Indonesia itu berkembang. Cuma mungkin itu ada mungkin itu untuk yang saya bisa lihat saat ini. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bila mana proyek-proyek lokal ini terus berjalan dengan baik, terus berusaha dengan baik, mungkin adanya harapan untuk nilai nilai dari proyek itu bisa kembali dan mungkin lebih tinggi dari apa nilai yang ditawarkan seperti itu agar holder juga bisa tetap percaya dengan proyeknya sendiri. Tapi bila mana memang dilihat dari teman-teman ini proyek dirasa rugi, ya memang itu adalah keputusan yang harus dipertanggungjawabkan juga oleh investor itu sendiri ketika sudah memilih dan yakin terhadap proyek ini seperti itu. Terkait menjaga kepercayaan atau keamanan dari investor sendiri, kira-kira strategi apa nih Mas yang baik untuk berdagang atau berinvestasi di kripto ini? Terus sama bagaimana juga solusi agar masyarakat kita nih bisa mendapatkan literasi yang baik dalam dunia kripto ini agar tidak terjadi kesalahan yang sama lagi. Oke, jadi hal yang pertama yang mesti dilakukan adalah pasti selalu memvalidasi dan memverifikasi siapa sih yang sebenarnya mengerjakan proyek ini. Gitu loh. Orang-orangnya berkapasitas atau tidak, punya jam terbang atau tidak, itu yang hal yang perlu kita lakukan. Nah, sebenarnya banyak sekali fasilitas-fasilitas di mana ada komunitas seperti di Telegram, terus juga adanya sekarang asosiasi dan beberapa acara-acara di kripto itu sebenarnya bisa digunakan untuk kita untuk mencari informasi baik proyek ini bagus atau tidak sebenarnya, karena banyak sekali pakar-pakar baru yang sebenarnya cukup beredukasi juga berkaitan aset kripto dan itu boleh dikonsultasikan di sana. Nah, di poin yang kedua itu adalah proyeknya dulu. Proyeknya harus running. Running dalam arti bukan ada tokennya, tapi fasilitas aplikasinya sudah mulai berjalan, sudah ada bentuknya. At least minimal sudah ada bentuknya, supaya di mana user experience itu kita bisa terlihat bahwa wah besar nggak potensi aset ini, wah besar nggak proyek ini akan berkembang agar adanya highly demand supaya harga bisa naik seperti itu. Nah, hal yang ketiga yaitu adalah mempelajari bagaimana token allocation. Bila mana sebuah proyek sudah menawarkan private sale dan pre-sale kepada publik. Dan biasanya itu otomatis pada gimmick awalnya itu harganya lebih murah gitu. Nah, ini bisa menjadi tanda tanya besar dan hal yang perlu sangat-sangat diperhatikan bagaimana skema daripada ketika aset itu keluar ditawarkan kepada publik, kapan dia listing on the market itu juga kita perlu perhitungan. Jangan sampai publik-publik yang orang-orang yang baru sekali mengenal token asik mereka membeli dengan harga publik mahal. Nah, sedangkan orang-orang yang membeli dengan harga murah itu langsung berbondong-bondong ke Indodax langsung menjual mungkin di next proyek. Itu yang kita tidak inginkan. Apalagi nanti di next exchange. Karena apa? Karena kita tahu user behavior di Indonesia berkaitan dengan exchange dan kripto, selalu yang akan dipersalahkan itu salah satunya yang pertama kali adalah exchange. Kenapa? Karena exchange itu berani untuk menerima sebuah proyek yang kualifikasinya seperti ini ternyata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kembali lagi kepada proyeknya sendiri. Bagaimana kita harapkan strategiknya itu yang juga kita perlu pahamin. Oh, ternyata proyeknya token supply-nya segini, tawarkan segini. Kan berarti kan secara logik orang tidak akan menjual sebuah proyek dengan nilai yang sama atau minusnya terlalu banyak. Nah, bila mana perputarannya itu yang dijaga terlebih dahulu dan proyeknya itu bisa berjalan dengan cerita lingkungan, saya yakin itu pasti to the moon. Ini tinggal bagaimana kita melihat dulu strategi dari timnya ASICS itu seperti apa. Seperti itu. Itu juga itu yang kita jadikan barometer untuk next proyek-proyek di Indonesia nih yang kebetulan kayaknya sudah ada beberapa artis-artis baru nih. Mungkin 5 atau banyak sekali gitu loh, terutama NFT proyek yang lagi digadang-gadang sama pemusik. Nah, ini kita juga menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Seberqualified apa itu proyek kayak gitu. Tadi berbicara masalah strategi dan solusi yang Mas Edward sebutkan, namun secara fundamental dan teknikal dari token ASIC ini, apakah layak Mas dijadikan aset investasi untuk jangka panjang, Mas? Saat
Saya rasa tidak. Saya rasa tidak dan belum waktunya. Kenapa? Karena kembali lagi Mas, kita bukan bergantung kepada artis yang bertanggung jawab secara publik memberikan statement. Kita harus lihat dulu proyeknya harus jalan dulu. Proyeknya harus real terlihat. Nah, ketika proyeknya real sudah terlihat adanya demand di penggunaan dan permainan pay to earn-nya yang dicongklak ini salah satunya yang paling dekat yang bisa saya lihat, itu dulu yang kita lihat. Bila mana proyeknya memberikan hasil yang cukup oke dan berkualifikasi, it's to be okay to we can reinvest this product. Tapi kalau misalnya proyeknya tidak jalan dalam beberapa bulan dan layannya tidak cukup memberikan pengembangan lain, ini tidak sangat disarankan. Kenapa? Jangan sampai ini ada menjadi sebuah proyek yang sebenarnya hanya melihat dari sosoknya saja, bukan daripada kualifikasi dan kualitas dari produknya seperti itu, Mas. Baik, Mas. Namun jika kita berbicara motif Anang membuat ASIC token ini, namun dalam perspektif bisnis ya Mas, kira-kira alasan atau motif dari Anang sendiri menciptakan token kripto ini bagaimana sih Mas? Apakah ada indikasi permainan bandermologi dalam pasar kripto ini menurut Mas Edward? Kalau kita lihat daripada apa yang terakhir saya lihat juga di informasi, di media, visi dan misi daripada Mas Anang juga dan beserta tim ini sangatlah positif, sangat luar biasa positif untuk bagaimana mengangkat cita rasa kebudayaan juga melalui salah satu permain congklak dan juga memfasilitasi ada metaverse dan juga ada perdagangan pasar NFT begitu. Tapi kembali lagi sangat amat disayangkan juga ini yang kita mesti memilah baik-baik proyeknya seperti apa. Nah, kalau dari sisi kita sendiri melihat proyeknya Anang ya kembali lagi ya sangat bagus ya, masa visi dan misinya gitu. Tapi itu yang harus kita lihat dulu daripada ketika terutama pergerakan harga di pasar karena jujur saja dari sini sejak si proyek ini telah mendeklar adanya private sale dan pre-sale itu di informasi di publik pun kita belum jelas kapan aset private sale keluar, pre-sale-nya itu keluar itu tidak ada dan sewaktu-waktu barang itu bisa keluar ke Indodax salah satunya dan inilah yang kita lihat saat ini hari ini terjadi karena kurangnya transparansi publik dan state of ownership terhadap aset itu siapa pemiliknya. Memang smart contract memfasilitasi adanya keterbukaan berkaitan dengan manajemen aset. Tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya tim ASICS ini memberikan informasi secara detail mengenai alokasi-alokasi yang ditawarkan di dalamnya. Bukan hanya tulis marketing, private sale, pre-sale, tapi kita harus mengetahui kapan token itu dikeluarkan, kapan dan tujuannya tokennya itu dikeluarkan buat apa. Apakah itu tokennya masuk akal, misalnya alokasi untuk bisnis gitu, dikeluarkan masuk akal nggak nilainya segini, apakah likuiditasnya cukup memfasilitasin. Karena kalau bisa dilihat saat ini ada hampir sekitar 50% kayak yang saya lihat ya, 50% di smart contract-nya di token ASIC ini masih di hold kayak gitu. Dan ini yang sebenarnya nilai saat ini kalau kita lihat dari sisi kurs di value di smart contract di BSC scan-nya itu ada sekitar 4,2 ya 4,2 juta dolar seperti itu. Sedangkan likuiditas yang ada di exchange itu tidak sampai segitu. Kalau kita lihat secara deep, baik itu kekuatan buy-nya itu hanya mencapai sekitar 4 miliaran seperti itu. Secara total akumulasi ya, kayak gitu, sekitar 4 miliar lebih lah gitu. Nah, ini yang sebenarnya jadi challenge. Nah, kalau kita lihat nih, mungkin saya coba cek ya data di Indodax. Nah, data di Indodax ini secara daya beli ini hanya sekitar hampir 7 miliar lah sebenarnya di sini, 7 miliar. Sedangkan barang yang kita lihat dari likuiditasnya ini ada sekitar 4 juta dolar ini nggak masuk akal. Ini yang sebenarnya kita udah bisa lihat dan uang yang diterima ini mungkin ada bercampur, ada uang publik yang baru berinvestasi, yang ketika mereka menaruh hold atau memang duit yang memang dialokasikan oleh developer untuk menjaga harga. Seperti itu. Ini yang kita juga belum tahu strateginya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari beberapa data terakhir, kita ngambil dari ranking 4 sampai ranking 10, rata-rata
pemilik token holder itu berkisar dari $100.000 sampai sekitar $47.000. Dan kita tahu kalau misal sebuah proyek udah nilainya sekitar $10.000 aja, itu sudah sangat besar nilainya, nggak mungkin. Dan di sini secara alokasi di sisi proyeknya, memang rata-rata pemecahan walletnya itu hampir yang untuk di top 40 ya sampai top 50 itu masih di angka $2.000. Kayak gitu, itu masih potensinya sangat tinggi kayak gitu. Memang kalau lihat dari 29.000, ya kan, memang pasti kecil, sangat-sangat kecil. Saya belum tahu apakah itu ada airdrop, ada pembelian direct buyer, karena kita mesti cek juga di wallet di Indodax-nya juga seperti apa kayak gitu. Banyak lika-likunya juga ya Mas, problematik juga ya Mas dari token ASIC ini ya Mas, dari berbagai macam yang ada di dalamnya itu. Ya. Baik Mas Edward, sebelum kita menutup sesi kita pada kali ini, mungkin dipersilakan bagi Mas Edward untuk memberikan closing statement-nya. Oke, closing statement saya adalah bijaklah dalam memilih terutama proyek-proyek yang baru ditawarkan terutama di eksis di Indonesia, karena kita bisa melihat bahwa pasti ada sebuah harapan yang baik bagaimana kita juga ikut berkontribusi sebagai investor untuk membantu perkembangan proyek di Indonesia. Tapi yang sangat diutamakan adalah ketika kamu ingin berinvestasi di sebuah proyek kripto, hal yang mesti kamu lakukan adalah pastikan itu dana yang kamu bawa itu adalah dana dana dingin, itu yang pertama. Yang kedua, pastikanlah proyek itu berjalan terlebih dahulu sebelum ditawarkan. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu bagaimana proses perkembangan bisnis itu bisa terjadi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Edward untuk penjelasannya terkait token ASIC ini yang dimana sudah anjlok dan Anna Hermansyah terancam dipolisikan. Baik Tagarian, sampai jumpa dalam Bincang Kripto pada sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Rahi Virus, Tagar TV.